Kibutsuji Muzan adalah karakter antagonis utama dari seri anime Kimetsu no Yaiba. Dia berperan sebagai Raja Iblis yang pertama dari jenisnya dan juga nenek moyang dari semua iblis yang ada. Muzan juga adalah pemimpin dari Iblis 12 Kizuki, yaitu sebuah organisasi dari 12 iblis terkuat yang ada di anime Kimetsu no Yaiba yang melayani langsung di bawah perintahnya. Di animenya, Muzan digambarkan sebagai karakter yang berhati dingin, kejam, dan sangat cerdas. Dia menganggap kalau nyawa manusia itu tidak ada artinya dan tidak akan segan-segan dia menunjukkan kekejamannya pada bawahannya sendiri. Tapi, apakah kalian tahu apa yang menyebabkan Muzan menjadi iblis dan apa tujuannya setelah menjadi iblis? Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Muzan lahir pada era Heian Jepang 1000 tahun yang lalu sebelum eranya Tanjiro. Sejak lahir, dia harus berjuang terus-menerus untuk bertahan hidup karena kelemahan yang dideritanya. Jantungnya berhenti berkali-kali saat dia masih di dalam perut ibunya, dan ketika dia lahir, dia dianggap sudah meninggal karena tidak memiliki denyut nadi dan tidak bernafas. Ketika dia akan dibawa untuk dikremasi, dia lolos dari maut dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan melepaskan tangisan pertamanya. Saat sudah beranjak dewasa, dia selalu mengeluh dengan penyakit yang dideritanya dan selalu dibayang-bayangi oleh kematian. Sebagai seorang pemuda, Muzan didiagnosis menderita penyakit misterius yang akan segera membunuhnya sebelum dia mencapai usia 20 tahun. Dokter yang merawat Muzan memberinya sebuah obat khusus yang mana Muzan telah diberikan obat dari bunga Aoi Higanbana atau biasa disebut dengan bunga spider lili biru. Namun, karena frustasi dan putus asa kalau perawatan itu akan sia-sia dan hanya menyebabkannya semakin menderita, Muzan lalu membunuh sang dokter itu. Tak lama setelah itu, Muzan menyadari bahwa obat yang diberikan dokter itu ternyata bekerja dan bisa memperpanjang hidupnya, meskipun dia harus mengorbankan sisi manusianya. Tetapi, dia menyadari sesuatu kalau dia perlu mengkonsumsi daging manusia untuk bertahan hidup. Di sisi lain, masalah barunya muncul, yaitu ketidakmampuannya untuk berjalan di bawah sinar matahari. Karena matahari dapat membuat tubuh Muzan terbakar. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi sinar matahari adalah dengan mengkonsumsi obat Blue Spider Lily dari dokter yang telah dia bunuh. Pada saat inilah dia benar-benar menyesal telah membunuh dokter itu sebelum dia bisa menyelesaikan perawatannya dengan obat Blue Spider Lily. Dia lalu mencari bunga itu ke seluruh penjuru negeri, tetapi tetap tidak berhasil menemukannya. Karena itu, Muzan kemudian mulai menciptakan lebih banyak iblis dan berencana untuk menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Muzan berharap salah satu dari mereka pada akhirnya akan menemukan cara untuk mengatasi matahari atau setidaknya membantunya dalam pencariannya untuk menemukan Blue Spider Lily. Keinginannya untuk berada di bawah sinar matahari menjadi satu-satunya tujuan utamanya dan dia menghabiskan ratusan tahun untuk mengejar obsesi ini. Sebagai Raja Iblis, Muzan dapat mengendalikan semua orang yang telah menggunakan darahnya untuk menjadi iblis. Belakangan juga terungkap bahwa Muzan memiliki garis keturunan yang sama dengan keluarga Ubayashiki. Seperti yang diungkapkan oleh Kagaya Ubayashiki, keluarga Ubayashiki sendiri sebenarnya memiliki hubungan darah dengan Muzan. Mereka adalah keturunan kerabatnya dari 1000 tahun yang lalu. Menurut Kagaya, garis keturunan Ubayashiki dikutuk karena telah menghasilkan leluhur iblis dan semua anak yang lahir dalam klan mereka dinyatakan sakit-sakitan dan lemah, bahkan meninggal sebelum mereka tumbuh dewasa sepenuhnya. Saat Muzan berada di distrik Asakusa, Muzan malah bertemu dengan Tanjiro. Karena rasa traumanya dengan anting yang dipakai oleh Tanjiro, yang mana itu adalah anting yang mirip seperti yang dipakai oleh Yorichi. Muzan kemudian memerintahkan iblis-iblisnya untuk memburu Tanjiro. Muzan juga dapat membedakan lokasi iblis yang telah dia beri darah. Dia tampaknya mampu menemukan Nezuko di perkebunan Ubayashiki. Namun, dia tidak menyadari bahwa Tamayo telah menghilangkan kutukannya dari Nezuko dan membuatnya tidak dapat mendeteksi keberadaan Nezuko. Setelah kematian iblis bulan bawah 5 Rui, Muzan melakukan pertemuan darurat dengan iblis bulan bawah lainnya. Muzan yang saat itu mengubah penampilannya menjadi seorang wanita merasa sangat kecewa. Dia menganggap kalau iblis bulan bawah sangatlah tidak berguna karena tidak bisa membunuh para Hashira. Muzan lalu menyatakan bahwa dia akan membubarkan iblis bulan bawah dan sekarang dia hanya akan memimpin iblis bulan atas saja.
Kemudian Muzan membantai habis iblis bulan bawah dan hanya menyisakan Enmu sendirian. Karena sifatnya yang disukai Muzan, dia lalu memberikan darahnya lagi kepada Enmu dan berharap dia bisa bertambah kuat dan akan memberinya darah lebih banyak lagi jika dia berhasil membunuh Tanjiro. Singkat cerita, ternyata Enmu harus kalah saat melawan Tanjiro dan kawan-kawannya. Setelah pertarungan di Arc Mugen Train, Muzan kembali memanggil iblisnya. Kali ini, Muzan yang berpenampilan seperti anak kecil memanggil Akaza untuk melaporkan dan menceritakan kemenangannya kepada Muzan. Namun, Muzan tidak cukup senang dengan kematian Hashira, dan malah menunjukkan amarahnya kepada Akaza karena membiarkan semua pembasmi iblis yang lainnya pergi begitu saja. Dia juga marah karena Akaza tidak berhasil menemukan informasi lebih lanjut tentang bunga spider lily biru. Kemudian, saat berada di distrik hiburan Yoshiwara, Muzan mengunjungi Daki. Muzan mengatakan betapa bangganya dia kepada Daki dan berharap dia akan menjadi lebih kejam dan lebih kuat. Dia juga memberitahu Daki tentang Nezuko dan menugaskannya untuk membunuhnya. Sayangnya, Daki dan Gyutaro harus menelan kekalahan saat harus bertarung melawan Uzui Tengen dan Tanjiro. Setelah Daki dan Gyutaro dikalahkan, Muzan kembali melakukan pertemuan darurat bersama iblis bulan atas lainnya di Kastil Infinity. Muzan memberitahu mereka bahwa dia tidak akan membiarkan kegagalan seperti yang dialami Daki dan Gyutaro kembali terjadi. Dia telah menduga kalau Gyutaro akan kalah pada pertarungan itu. Muzan menyesal menaruh begitu banyak kepercayaan pada Gyutaro dan berharap Gyutaro bisa bertarung sejak awal karena Muzan tahu kalau Daki hanya akan menjadi penghambat bagi Gyutaro. Di pertemuan itu juga, Muzan sempat menyinggung informasi tentang bunga spider lily biru. Muzan merasa muak kepada bawahannya itu karena selama ratusan tahun Muzan menciptakan mereka sama sekali belum mendapatkan informasi apa-apa tentang keberadaan bunga spider lily tersebut. Muzan kemudian mengirim Gyoko dan Hatengu untuk pergi ke desa penempa pedang sebelum dia beranjak dari pertemuan tersebut. Di desa penempa pedang, ternyata Hatengu berhasil membagikan informasi penting kepada Muzan bahwa salah satu iblis ciptaannya, yaitu Nezuko, dapat bertahan di bawah sinar matahari. Informasi tersebut sontak saja membuat Muzan langsung mengubah arah tujuannya, yaitu memburu dan menangkap Nezuko untuk kemudian diserap ke dalam tubuh Muzan. Dengan begitu, Muzan tidak perlu capek-capek lagi mencari bunga spider lily biru ke seluruh penjuru negeri. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang penyebab dan tujuan Muzan menjadi iblis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.